Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Fauziah, berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya, dengan NIM 06021182227019. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia. Yang pertama, pengetahuan saya mengenai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia dan juga ASEAN dalam misi menjaga perdamaian PBB yang diatur oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, di mana bahasa Indonesia diatur sebagai bahasa minoritas di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa nasional yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini resmi ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia bukan hanya menjadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki pengaruh yang lebih luas, yakni sebagai alat pemersatu dan ketahanan bangsa. Sebab Indonesia mulai dikenal hingga diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada Hari Sumpah Pemuda. Salah satu butir dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini bertemal erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar daerah, antar suku bangsa, dan masyarakat etnis serta antar budaya Indonesia. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Lambang kebanggaan kebangsaan adalah mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang kedua sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkan sedikit rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia memiliki peran vital di dalam masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat bertumbuh dengan satu yang lain, sehingga rupa kesalahan sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya, bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu alat komunikasi. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Karena bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Sama seperti bahasa daerah, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah pandangan saya terhadap bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, bangsa yang berbudaya tercermin dari penghargaan masyarakat terhadap identitas bangsa yang dimiliki. Salah satunya adalah bahasa. Kita sebagai generasi bangsa Indonesia patut berbangga hati karena bangsa lain yang terkagum-kagum terhadap Indonesia karena mempunyai bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, yang juga merupakan jati diri asli bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia di era modern ini cenderung kurang diminati oleh penuturnya, terutama kalangan muda.
Dalam tataran informal, kalangan anak muda di perkotaan lebih memilih menggunakan bahasa gaul. Bahkan fenomena ini sudah merambah di pedesaan, namun sebaliknya, mereka lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dalam konteks yang lebih formal. Jikapun mereka menggunakan bahasa Indonesia, persentasinya jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan bahasa asing. Oleh sebab itu, generasi muda Indonesia harus bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi bahasa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sikap positif terhadap bangsa Indonesia sebenarnya dapat diwujudkan dengan kesetiaan bangsa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan adanya aturan bahasa yang harus dipatuhi. Dengan kata lain, sikap positif tersebut dapat ditunjukkan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan situasi dan kondisi pembicara yang sedang berlangsung. Namun, sebagian dari mereka akan merasa bangga jika menyelipkan bahasa asing secara sepotong-potong daripada menggunakan bahasa Indonesia secara utuh dan berkomunikasi. Kita tidak dapat menutup mata mengenai pentingnya penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai bahasa internasional. Penggunaan bahasa Inggris berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Akan tetapi, penggunaan bahasa tersebut, baik lisan maupun tulisan, tidak berarti harus bertabrakan dengan kepentingan nasional yang lebih tinggi prioritasnya, yaitu pembinaan dan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, generasi muda harus diharapkan lebih bisa berkompromi terhadap bahasa yang sudah ada maupun yang sedang berkembang. Dengan demikian, bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa asing dapat berjalan beriringan dan mempunyai peran yang seimbang, serta proporsi masing-masing dalam pencapaian iptek dan peningkatan kualitas sumber daya Indonesia tanpa harus kehilangan jati diri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.